Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sunbird. Kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam ngobrol santai dan berkualitas di Sunbird Talk. Tempatnya ngobrol tips and trik seputar skill digital, mulai dari programming, desain, marketing, dan skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang sudah handal di bidangnya masing-masing. Sebelum kita ngobrol santai, seperti biasa, teman-teman bisa subscribe channel ini, like and share video ini ke teman-teman yang lainnya yang lagi belajar skill digital tentunya. Supaya kita bisa tambah banyak tahu, tambah banyak ilmu. Oke, langsung saja kita simak materi dari Kang Muhammad Iqbal yang mau bawain materi mengenai conditional operator pada JavaScript. Oke, seperti apa materinya? Langsung kita simak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai conditional operator pada JavaScript, ya. Tapi sebelumnya ini juga bisa diterapkan di bahasa pemrograman yang lain, ya. Conditional operator ini juga digunakan ketika kita harus menjalankan statement ya, berdasarkan kondisi tertentu, ya. Umumnya kita bisa menggunakan if else atau switch, ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai if else atau switch. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bentuk pendek ya dari conditional operator. Ya, setidaknya ada dua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ternary operator dan short circuit operation. Ya. Apa itu ternary operator? Yaitu ternary operator adalah bentuk sederhana dari logika if. Ya. Bentuk sederhana dari logika if, di mana kita tuliskannya dalam satu baris saja. Nah, di ternary operator ini kita melibatkan 3 buah operan, ya. Kemudian operator ini juga dilambangkan dengan tanda tanya, kemudian dengan titik 2, ya. Nah, ini adalah contoh yang di atas yang saya komen ini adalah contoh ketika kita menggunakan if else seperti biasa, ya. Dan kemudian kalau kita ubah menggunakan ternary operator, maka akan seperti ini, ya. Jadi, apakah ekspresi ini benar, ya? Jika benar, maka dia akan menjalankan sesuatu di sini jika benar. Dan kemudian jika salah di sini ditandai dengan titik 2, maka dia akan menjalankan sesuatu di sini jika salah, seperti itu. Kita akan coba standar nilai kelulusan di sebuah mata kuliah adalah 60, ya. Kurang dari itu, maka mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian perbaikan, ya. Maka dengan menggunakan if else, kita dengan sangat mudah menjalankannya. Misalnya kita highlight nilai, kemudian 80, ya. Ini kemudian if nilai lebih besar dari 60, 60, ya, maka kita akan console log, misalnya lulus gitu, ya. Kalau gagal, maka kita akan console log misalnya ujian perbaikan gitu, ya. Jalankan, nah maka dia akan lulus, ya. Coba kalau kita ganti misalnya 59 misalnya, maka di sini akan menampilkan ujian perbaikan. Nah, kita akan ubah ini menggunakan ternary operator, ya. Berarti yang pertama adalah ekspresi, ya, atau yang akan kita evaluasi. Maka di sini apakah, atau kita kalau nilainya kita tidak komen, apakah nilai lebih besar dari sama dengan 60, ya. Jika iya, maka kita akan console log lulus, ya kan. Dan jika tidak, kita console log ujian perbaikan seperti ini, ya.
coba jalankan di sini not index. Oke, di sini nilai ya. Nilai. Kita coba clear, kemudian kita not index. Oke, di sini kan ujian perbaikan. Dan kalau kita ganti 80 di sini, maka dia akan lulus seperti itu. Atau bentuk ini kita bisa lebih sederhana lagi karena dua-duanya isi dari jika benar dan jika salahnya console log, maka kita bisa langsung saja console log. Apakah nilai lebih besar dari sama dengan 60? Jika iya, dia akan menampilkan lulus, dan jika tidak, maka dia akan menampilkan ujian perbaikan seperti itu. Ya, ini sama saja. Kita komen. Oke, lulus. Kalau kita ganti jadi misalnya 58 misalnya, maka dia akan ujian perbaikan seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua mungkin. Di sini diberikan soal mengklasifikasikan bilangan bulat, ganjil dan genap gitu ya. Misalnya kita diberi bilangan, misalnya bilangan bulat ya, misalnya 5 gitu ya. Kita akan klasifikasikan apakah dia bilangan ganjil atau genap. Ya, secara sederhana ya, bahwa dengan mengklasifikasikan bilangan itu ganjil atau genap dengan cara kita gunakan mod 2 ya, modulus ya. Kalau menggunakan if else, maka if bilangan tersebut jika dimodkan dengan 2 hasilnya 0 seperti itu ya. Atau ini karena ini adalah sebuah evaluasi, maka harus sama dengan 2. Kemudian di sini maka kita akan console log seperti itu ya. Dan jika tidak, maka di sini adalah console log ganjil seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan not index, maka angka 5 adalah ganjil. Dan misalnya kalau 4, maka di sini dia akan genap seperti itu. Nah, if else ini kita akan ubah menggunakan ternary operator ya. Seperti yang tadi, bisa langsung console log ya. Console log apakah bilangan tersebut jika dimodkan dengan 2 sama dengan 0 ya. Jika iya, maka kita akan console log genap, dan jika tidak, ganjil seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini adalah satu line ya. Kalau kita perkecil di sini dia akan membuat satu line ya. Seperti itu. Dia akan lebih singkat daripada kita menggunakan if else seperti ini. Ya, kita akan coba index. Nah, maka dia akan genap, dan kalau 5 dia akan ganjil seperti itu. Oke. Jadi ini akan menyederhanakan bentuk if else kita dengan menggunakan ternary operator ya. Cukup dengan satu baris saja. Yang kedua adalah short circuit evaluation ya. Jadi goals-nya adalah, tujuannya adalah gimana caranya kita bisa mengevaluasi secara minimal ya. Di mana ekspresi selanjutnya akan dievaluasi jika dan hanya jika ya. Kalau di matematika ada jika dan hanya jika ekspresi sebelumnya tidak cukup untuk menentukan nilai dari suatu statement, gitu ya. Biasanya kita diberikan beberapa ekspresi, ya, biasanya menggunakan logika OR dan DAN, ya, OR dan AND, ya. Nah, nanti evaluasi ekspresi yang kedua itu tidak akan dijalankan kalau ekspresi yang pertama itu sudah cukup ya. Nah, di sini kita akan beri contoh. Di sini ekspresi 1 dan ekspresi 2. Ya, kita ketahui bahwa evaluasi yang di atas ini
dia akan bernilai true ya jika keduanya bernilai true ya. Ekspresi 1 bernilai true dan ekspresi 2 juga bernilai true. Nah, maka jika ekspresi pertama bernilai false, maka otomatis hasil evaluasinya akan false ya, tanpa perlu mengevaluasi ekspresi kedua. Ya, jadi kita tidak perlu capek-capek mengevaluasi ekspresi kedua karena ekspresi pertama sudah false. Ya, jadi si statement ini pasti bernilai false jika ekspresi pertama bernilai false. Ya, jadi inilah yang disebut dengan short circuit evaluation pada logika N. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan logika OR, ya, short circuit evaluation pada logika OR. Kita ketahui bahwa pada logika OR, evaluasi akan bernilai true jika dan hanya jika salah satu saja dari ekspresi bernilai true, ya. Nah, jika ekspresi pertama bernilai true, maka otomatis hasil evaluasinya akan true tanpa perlu mengevaluasi ekspresi kedua. Ya. Jadi jika ekspresi pertama ini bernilai true, maka kita tidak perlu lagi mengevaluasi ekspresi yang kedua. Ya, karena dipastikan statement ini akan bernilai true. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan short circuit pada logika OR. Oke. Kita akan contoh lagi. Saya akan saya komen juga ini ya. Nah, diberikan data user ya seperti ini, name Muhammad Iqbal Mubarak, kemudian di sini ada age-nya 17 ya. Nah, di sini tampilkan user.name. Pastikan tidak ada error ya. Misalnya kita buat di sini let atau const boleh. Di sini user. Kemudian di sini name. Ya, di sininya Muhammad Iqbal Mubarak. Kemudian sininya age-nya adalah 17 seperti itu. Ya, di sininya 17. Nah, kalau di sini age-nya ada atau si objek usernya punya data ya kita tambahkan misalnya user.name seperti itu. Coba jalankan di sini. Ya. Nah, tetapi misalnya data user ini diambil dari suatu metode tertentu, atau misalnya kita ngambil dari sebuah API yang dimana kita tidak bisa pastikan apakah data tersebut berhasil didapatkan atau tidak. Misalnya terjadi null misalnya gitu ya. Kalau kita langsung tampilkan user.name maka akan menghasilkan error ya. Nah, ini tidak akan kita tidak mau terjadi seperti ini. Jadi bagaimana cara menghandle ini? Ya tentu kita bisa dengan mudah menggunakan if else seperti itu ya. If kalau usernya ada ya, maka kita akan tampilkan user.name seperti itu. User.name-nya ya. Seperti ini. Oke. Nah, tapi di sini null ya, maka dia tidak ada error ya. Nah, tapi ini kita bisa menggunakan short circuit evaluation, yaitu dengan menggunakan logika N gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan console user ya, kemudian menggunakan logika N. Di sini user.name ya. Nah, di sini perhatikan bahwa dan itu akan bernilai true jika keduanya true ya. Jika usernya true dan kemudian user.name-nya juga true atau artinya ada ya. Nah, jika null maka dia akan menampilkan user saja. Gitu ya, artinya nanti akan menampilkan null dan tidak terjadi error seperti itu ya. Oke, kita akan coba di sini node index. Nah, di sini akan null dan tidak akan terjadi error ya. Dan jika di sini misalnya name Muhammad Iqbal gitu, kemudian age-nya 17 misalnya, nah maka dia akan menampilkan Muhammad Iqbal seperti ini ya.
Jadi kita bisa menggunakan short circuit evaluation dengan menggunakan done seperti ini, dan tidak ada terjadi error seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini diberikan data user, name-nya Muhammad Iqbal Mubarak juga, age-nya 17, kemudian job-nya misalnya di sini programmer misalnya, ya. Nah, kita diperintahkan untuk menambahkan job. Nah, namun jika tidak ada, tampilkan unemployment, ya. Nah, di sini bisa saja kita menggunakan if, else gitu ya. Caranya kita copy saja ini. Oke, di sini misalnya kita cons, ya. Di sini if, kalau ya user.job-nya ada, gitu ya, maka tampilkan user.job atau console log job gitu ya. Jika tidak, maka kita tampilkan apa tadi, pengangguran atau employment seperti ini. Kita jalankan. Oke, di sini programmer. Tapi kalau di sininya tidak ada, nah dia akan tampilkan unemployment, gitu ya. Nah, if else yang ini kita akan ubah menggunakan short circuit evaluation, tapi menggunakan logika OR, ya. Kita bisa sederhanakan console seperti ini. Jika user.job-nya, nah di sini kita menggunakan atau, kemudian kalau tidak kita akan tampilkan unemployment seperti ini, ya. Kita jalankan node index. Oke, di sini kita komen saja. Kita ya, di sini tampilkan unemployment. Tapi jika job programmernya ada, ya, maka dia akan menampilkan, nah di sini programmer seperti itu, ya. Sekali lagi, kita bisa menggunakan untuk menyederhanakan logika if else atau switch. Kita bisa menggunakan dua operator. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan ternary operator, ya. Dan kita sudah coba dengan dua soal yang di atas. Kita bisa menggunakan short circuit evaluation, yaitu dengan menggunakan logika AND dan logika OR. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Muhammad Iqbal Mubarak yang udah share ilmunya. Nah, buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digital, atau lagi ada problem dengan coding, atau nyari tips and tricks seputar skill digital dan marketing, teman-teman bisa pantengin terus channel ini ya. Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami, atau teman-teman bisa komen kalau ada tips yang lainnya, atau juga bisa request ya. Sampai bertemu lagi di video-video kami yang berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.